Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kepuji syukur kami haturkan kepadamu bahwa Engkau melakukan suatu tindakan yang perbuatan dan karya yang mengagumkan, tak terlukiskan dengan kata-kata, tak terlukiskan dengan ungkapan apapun. Engkau memilih Yohanes lewat orang tuanya yang tua renta, yang dilahirkan dari mereka. Dan Engkau memberi nama kepada anak itu Yohanes, yang berarti Tuhan memberikan karunia kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah begitu banyak memberikan karunia demi karunia supaya kami ikut serta dalam karya penyelamatan bagi umat manusia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari-hari menjelang Natal ini, kelahiran Yesus, kita diingatkan atau diajak untuk merenungkan sedikit tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi sekali lagi, kelahiran Yesus hampir dalam tanda petik ya, hampir mirip dengan kelahiran Yohanes, atau Yohanes hampir mirip dengan kelahiran Yesus. Nah, kita tahu bahwa kisah kemarin bahwa Tuhan menjanjikan kepada Zakaria dan Elizabeth di usia mereka yang tua renta itu, Tuhan memberikan anak. Dan sekarang problemnya anak itu diberi nama siapa? Ya, diberi nama Zakaria menurut kebiasaan orang Yahudi. Tetapi Elizabeth tidak setuju karena Tuhan telah memberikan itu namanya kepada anak ini. Dan karena itu ia minta supaya ditanyakan kepada Zakaria yang bisu itu. Karena itulah maka dia menulis namanya Yohanes. Artinya Tuhan memberikan karunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin disinilah tradisi gereja Katolik yang memberikan nama baru, nama para kudus ketika kita dibaptis. Maksudnya apa sebetulnya? Maksudnya adalah bahwa dengan memberi nama kudus, misalnya Julius, Anastasia, Anastasius, Gregorius, Petrus, Paulus, apapun nama orang kudus tersebut, untuk menunjukkan bahwa Tuhan ingin nama ini nama dari surga, nama dari Allah yang diberikan kepada kita, supaya kita berusaha mengikuti nilai-nilai, hakikat, karakter dari nama yang diberikan Tuhan kepada kita itu dengan nama para kudus itu. Jadi itu maksud ilahi. Jadi dengan kata lain, nama kita yang diberikan oleh orang tua kita ditambahkan dengan nama para kudus tersebut. Ternyata ini bukan sesuatu yang sederhana yang seringkali kita katakan, ya sudahlah nama para kudus. Atau kita banyak kali juga beberapa tempat, beberapa keuskupan yang tidak memakai nama para kudus. Atau kita malu dengan nama para kudus itu ketika kita dibaptis. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya mau saya sampaikan adalah bahwa bagaimana kita mengenal kehendak Allah. Ya. Bagaimana kita mengenal misi Allah dalam diriku, ya, secara khusus, secara spesifik ini. Nah, maka kalau kita lihat perlu hal ini kita katakan karena sesuatu itu di dunia, dimanapun, apapun, benda apapun, binatang apapun, segala yang diciptakan Allah itu mempunyai makna, mempunyai arti, mempunyai misi. Bahkan semut sekalipun, ya, kecil atau bunga kecil sekalipun, itu juga mempunyai misi di dalam kehidupannya, kehidupan setiap dari ciptaan Tuhan. Nah, apalagi manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi kita perlu mengenali itu. Kalau enggak, kita nanti gagal untuk mengenal kehendak Tuhan, misi Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Nah, karena itulah saya mengajak Anda untuk merenungkan beberapa hal seperti kata Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah di dalam hidupku? Pertama, kita harus sadar, mulailah dengan nama Anda. Mulailah dengan nama Anda, nama dari orang tua Anda, dan nama baptis Anda. Ya, nama orang tua Anda dan dari orang tua Anda dan nama baptis. Ya, yang kedua adalah bagaimana kita mengenal kehendak Allah
ya lewat kitab suci. Lewat kitab suci. Dan ketiga, kita mengenal kehendak Allah dengan berelasi secara personal dengan Yesus, Sang Juru Selamat, ya, Sang Penebus. Jadi sekali lagi coba lihat. Pertama, coba kita mulai dengan nama kita masing-masing. Ya, nama yang orang tua berikan kepada kita. Karena nama itu memiliki karakter, memiliki makna, memiliki harapan, ya, memiliki identitas. Ya. Jadi orang tua kita memberi nama itu supaya harapan orang tua itu terpenuhi dalam diri anak ini, gitu loh. Ya, jadi misalnya sebagai contoh, katakanlah saya memakai nama saya sendiri, ya. Nama saya adalah Sudarnoto. Orang Jawa tidak punya marga. Jadi Su artinya baik, ya, bukan Asu, bukan Su. Su itu ada baik, ganteng, bagus dan seterusnya. Dari itu adalah gift, pemberian. Ya. Noto itu adalah raja, atau kita dikatakan aja Tuhan Allah. Jadi saya ini adalah pemberian Tuhan yang baik. Ya. Nah, karena pemberian Tuhan yang baik, maka saya juga harapan orang tua saya menjadi manusia yang baik, manusia yang bisa memberikan anugerah karunia Tuhan itu bisa dibagikan kepada orang lain juga. Karena saya adalah pribadi yang baik yang Tuhan berikan, maka saya harus memberikan kebaikan. Diriku juga harus kupersembahkan untuk kebaikan bagi orang lain dan bagi Tuhan. Jadi itulah maknanya, ya, dari nama itu. Lalu dibaptis, diberi nama, jadi diberi nama ilahi, yaitu Julius, Santo Julius, ya. Santo Julius itu adalah Santo Paus yang membuat Vatikan itu menjadi indah, yaitu dengan Michelangelo yang dengan lukisan-lukisan yang luar biasa indah. Itu adalah Santo Julius, Paus Julius yang memaksa dalam tanda petik Michelangelo untuk melukiskan keindahan ilahi itu di dalam fresko-fresko yang kubah-kubahnya gereja Vatikan itu. Dan itulah jasa dari Santo Julius, ya. Nah, jadi itu salah satu yang makna yang saya berikan. Jadi saya memberikan keindahan juga kepada orang lain, ya. Membuat hidup ini menjadi indah bagi orang. Nah, mungkin itu misi yang Tuhan berikan kepada saya. Sekecil itu, sebagian itu. Seandainya tidak sempurna, ya sudah. Itulah yang bisa saya usahakan sebagai cara untuk mewartakan kabar gembira, kabar keindahan, kabar kebaikan kepada orang lain di sekitar, dan membuat orang lain juga indah. Hidup ini indah, gitu kan? Itu yang saya duga. Saya melihat itu bagi saya. Lalu kemudian yang kedua adalah membaca kitab suci. Kenapa harus membaca kitab suci? Ya, supaya kita tahu bahwa panggilan hidupku itu bukan hanya panggilan yang yang sekedar panggilan, yang merupakan talenta, yang merupakan bakat, yang merupakan apa dan seterusnya, ya. Lalu juga bagaimana kita mengenal kehendak Allah itu lewat apa? Lewat bakat-bakat kita tadi. Maaf, sebelum yang kedua baca kitab suci, lewat bakat, lewat talenta. Ya, lewat bakat-bakat kita apa? Di bidang apa? Di bidang musik. Saya bukan di bidang musik, ya. Hidupku ini adalah yang kupersembahkan. Atau di bidang lain-lain. Mungkin ada orang yang kaya, orang yang hebat, tidak apa-apa. Itu bakat talenta Anda mungkin di bidang keuangan. Nah, bagaimana Anda mendapatkan keuangan itu? Ya, untuk keluarga Anda, tetapi juga mungkin untuk membantu orang lain. Ya, membantu orang lain, orang-orang miskin, orang-orang kecil. Ya, yang bisa Anda lakukan, Anda bergulat, disitulah passion Anda, disitulah minat Anda, disitulah passion, artinya sesuatu yang Anda lakukan dengan kasih, dengan sungguh-sungguh. Ya, silakan, apa saja, hanya jangan sampai itu demi egoismeku, gitu, demi kesombonganku, demi kehebatanku. Lalu kita membangun menara dalam diri kita, menara Babel, menara kekayaan. Tidak, jangan seperti itu. Kita kenal misalnya seperti Avanti. Dia punya bakat yang luar biasa, ya, dalam di bidang seni, dalam bidang baju dan segala macam, dengan luar biasa indahnya. Tapi dia melayani orang lain, membantu orang lain, ya. Juga misalnya Bill Gates juga, dia kaya sekali dengan Microsoft-nya, tapi dia juga menolong orang lain dengan berbagai macam cara. Jadi apa saja, jadi tidak yang paling bisa Anda lakukan, tapi lakukanlah itu dengan penuh cinta kasih, penuh kasih bagi orang lain, untuk orang lain. Jadi kita memberikan berkat pada orang lain apapun. Yang kedua adalah baca kitab suci. Baca kitab suci itu penting supaya kita semakin mengenal kehendak Allah.
Kita tuh tidak mudah mengenal kehendak Allah, tidak mudah saudaraku. Tapi dengan membaca, merenungkan apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki dalam diriku pribadi, ya. Lalu kita dengan membaca itu semakin merenungkan diriku sendiri, tapi semakin mengenal kehendak Allah itu seperti apa gitu. Kehendak Allah itu seperti apa. Nah, maka saya diinspirasi, dikuatkan, diteguhkan, didorong, ya, didalami, semakin mendalam tentang kasih Allah, tentang diri Allah, tentang pribadi Allah. Saya semakin mengenal Allah itu seperti apa. Saya menjadi bagian dari Allah. Jadi ketika manusia mau menjadi seperti Allah, godaan Adam dan Hawa menjadi manusia seperti Allah, nggak apa-apa. Seperti Irenus mengatakan Allah menjadi manusia supaya kita menjadi Allah. Artinya apa? Pribadi kita adalah cerminan dari Allah. Nah, maka kita harus tunduk kepada Allah. Ya, bukan mengagungkan ego kita, bukan. Tapi dorongan untuk berbuat yang terbaik untuk Tuhan itu lalu kita berikan, kita persembahkan. Dengan cara Tuhan sendiri yang memakaiku untuk suatu kebaikan yang bukan kehendakku tapi kehendak Dia. Itulah pentingnya membaca kitab suci. Yang ketiga, berdoa saudaraku yang terkasih. Nah, umumnya kita berdoa mengatakan dia sudah berdoa dengan ke gereja, Ekaristi, Rosario, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan rohani, kelingkungan dan seterusnya. Itu bagus, itu benar. Boleh, harus begitu. Ya, karena dengan kita membuat suatu ritus, dengan suatu membuat ritual, kemudian juga dengan liturgis, itu semakin kita dikuatkan dalam praktek itu, ya. Jadi kalau kita berdoa rosario terus menerus supaya itu menjadi sesuatu kekuatan gitu loh. Tanpa diminta pun itu menjadi sesuatu yang keutamaan. Tetapi jangan lupa tidak cukup kita begitu banyaknya berdoa. Sekali lagi tidak cukup. Yang satu hal yang mendasar adalah relasional. Relasi dengan pribadi Yesus. Ini yang harus kita mohonkan. Jadi ini kita mohonkan. Ya, sekali lagi kita mohonkan. Kenapa kita mohonkan? Ketika kita menjalankan hal-hal rohani tersebut, kita mohon supaya Roh Kudus sendiri membuka hati kita supaya kita memiliki relasi dengan Yesus itu. Jadi relasi dengan Yesus itu bukan yang gampang, tetapi kita mohonkan supaya Roh itu, Roh Kudus, Roh Allah itu membuat relasiku dengan Yesus semakin dekat. Ya. Jadi itu. Jadi hidup dalam roh. Maka kita selalu harus minta, memohon, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Maka kita perhatikan bagaimana Bunda Maria mendatangi Elizabeth. Maka Roh Kudus dalam diri Maria itu transfer kepada Elizabeth. Lalu mereka saling berdialog, saling berkomunikasi, saling membagikan diri, saling berbicara satu sama lain. Jadi saya kira Bunda Maria dan Elizabeth Bunda Maria tidak hanya mengunjungi Elizabeth, tapi ada suatu dialog, suatu percakapan, suatu pengenalan, sehingga Maria tahu apa yang terjadi pada Elizabeth. Kisah tentang Elizabeth dengan Zakaria itu juga adalah buah sharing dari Elizabeth kepada Maria. Nah, juga Elizabeth mengerti siapa Maria. Maka ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Itu bukan sesuatu yang biasa saja, tapi suatu pengalaman di mana dialog antara komunikasi, percakapan antara Elizabeth dan Maria menghasilkan, oh inilah ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Siapakah aku ini? Ya. Nah, jadi suatu doa itu merupakan suatu dialog, conversation with Christ, kata Santa Teresa dari Avila. Nah, bagaimana doa kita? Itu merupakan suatu conversation with God, with love, Jesus. Nah, itu yang harus kita usahakan, kita gali, maka untuk bisa seperti itu tidak ada cara lain kecuali hening. Ya, jadi bukan percakapan lewat mulut, tetapi percakapan batin. Ya. Hadiran Yesus. Kita berdialog tentang kehidupanku, tentang orang tuaku, tentang istri Anda, suami Anda, siapapun. Kita dialogkan dalam batin dengan Yesus. Nah, saudara, ketika itu tiga hal itu terjadi, maka kita semakin lama semakin yakin panggilan hidup kita seperti apa. Seperti nanti mau jadi apa anak ini. Ya, dikatakan orang-orang tentang Yohanes, mau jadi apa orang ini. Dan kita juga mau jadi apa kita ini. Entah kita sudah tua, entah kita siapapun, umur berapapun. Mau jadi apa? Apa sumbanganku bagi Tuhan, bagi gereja, bagi masyarakat. Semoga Tuhan memberkati Anda dan membuat Anda mengenal, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagi Anda yang sakit, bagi Anda yang menderita lewat tangan hamba-Mu ini, supaya Tuhan mengambil sakit-sakit, beban-beban dalam hati Anda. Segala luka apapun juga disembuhkan berkat kuasa Yesus.
lewat tangan hamba-Mu ini. Berkat Tuhan atas Anda yang mendengar, melihat renungan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.